Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membahas soal persiapan UTBK lagi nih. Soal yang aku berikan di sini adalah soal-soal yang pernah muncul di ujian-ujian sebelumnya ya. Jadi harus diwaspadai nih kalau nanti muncul lagi di ujian UTBK 2022 atau keluar soal-soal yang mirip dengan ini teman-teman. Nah, kalau sudah kita bahas, aku yakin banget nih teman-teman bisa menjawab soal dengan benar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja aku mulai ke pembahasan. Sebelum aku mulai, jangan lupa ya teman-teman, setelah menonton video ini, berikan like, komen, serta subscribe. Karena dengan subscribe teman-teman itu aku jadi semangat loh bikin videonya. Oke, this is the time for me untuk bahas videonya. Keep watching ya. Oke teman-teman, sekarang aku masuk ke slide pertama, soal 1 ya. Nah, ini langsung saja aku bacakan soalnya. Nah, di sini jika diketahui aset lancar sebesar 10.500.000, aset tetap 22.500.000, akumulasi depresiasi sebesar 1.500.000, modal awal 25 juta, prepay 2 juta, pendapatan 5 juta, beban 2 juta. Yang ditanya kewajiban dalam neraca adalah, nah ini teman-teman, ini round sekali soalnya di ujian UTBK, menguasai banget yang namanya mencari kewajiban di dalamnya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, di sini yang ditanya adalah kewajiban ya, kewajiban. Nah, teman-teman sudah tahu ya persamaan dasar akuntansi itu seperti apa? Nah, persamaan dasar akuntansi itu seperti ini teman-teman. Nah, harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, hartanya udah diketahui belum? Udah di soal ya. Nah, ada harta lancar dan harta tetap. Nah, jadi kita jumlahkan dulu itu ya. Nah, harta sama dengan aset tetap ditambah aset lancar ya. Kita singkat aja ya, aset lancar ditambah aset tetap. Nah, aset tetap ya, aset tetap tuh AT ya. sorry. Ini ada yang salah juga ya, aku hapus dulu. Nah, aset tetap itu disingkatannya adalah AT. Ya, AT ya, AT. Oke. AT itu adalah aset tetap. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Aset lancarnya berapa? Aset lancarnya 10.500.000. Nah, 10.500.000. Nah, ditambah dengan aset tetap. Aset tetap berapa? 22.500.000. Nah, tapi teman-teman di sini ada akumulasi depresiasi ya. Nah, akumulasi depresiasi itu dia sifatnya mengurangi aset tetap ya. Nah, sama dengan penyusutan ya. Nah, berarti aset tetapnya dikurangi 1.500.000. Oke, berarti berapa ini totalnya? 10.500.000. Nah, 10.500.000 ya. Nah, ditambah dengan 22.500 dikurang 1.500 itu dapatnya 21 juta ya, 21 juta. Nah, 21 juta. Oke, berarti 10.500 ditambah 21 juta berapa? 31.500.000 ya. 31.500.000. Nah, 31.500.000. Nah, itu dia hartanya teman-teman ya. Jadi kita udah bisa masukkan ke persamaan ini ya. Harta sama dengan utang tambah modal. Hartanya berapa? 31.500.000. Nah, itu jumlah hartanya ya. Nah, jumlah hartanya 31.500.000. Oke, aku perbaiki dulu angkanya karena so bad ya, jelek banget. Nah, wait. Oke, kita ganti dulu dengan pennya.
ganti dulu ya. Nah, berapa hartanya? Hartanya jumlahnya adalah 31 juta ya. 31.500.000. Nah, sama dengan utang berapa? Utang yang ditanya ya. Utang yang ditanya ditambah dengan modal. Nah, modal ya teman-teman. Di sini memang di soal ada kata modal awal ya, tapi bukan yang modal awal yang kita pakai ya. Nah, yang kita pakai modal akhir. Gimana cara cari modal akhir? Nah, kita tinggal cari dulu modal akhirnya ya. Nah, berarti di sini adalah modal akhir. Modal akhir. Nah, modal akhir sama dengan modal awal ya. Modal awal. Nah, modal awal. Nah, ditambah dengan laba. Ditambah dengan laba dikurang dengan prive. Nah, dikurang dengan prive. Oke. Nah, modal awal udah diketahui di soal. Laba belum diketahui ya. Dicari dulu labanya. Nah, dicari dulu. Gimana cara cari laba? Laba cara carinya adalah laba itu cara carinya pendapatan. Nah, pendapatan. Nah, dikurang dengan beban. Oke ya. Nah, pendapatan dikurang beban. Pendapatannya berapa? Pendapatannya 5 juta ya. Nah, pendapatannya 5 juta. Nah, dikurang dengan beban. Bebannya berapa? 2 juta ya. Nah, bebannya 2 juta. Jadi 5 juta dikurang 2 juta itu berapa? Dapatnya 3 juta. Nah, 3 juta. Oke, 3 juta labanya ya. Nah, kita bisa masukkan ke persamaan untuk mencari modal akhir ya. Modal akhir itu modal awal ya. Modal awal diketahui di soal 25 juta. Nah, 25 juta. Nah, 25 juta. Nah, ditambah dengan laba. Laba besarnya berapa? 3 juta. Nah, 3 juta dikurangi prive. Prive berapa? Nah, ini dia privenya. Nah, privenya 2 juta ya. Nah, prive sebesar 2 juta. Nah, 2 juta. Oke. 25 juta ditambah 3 juta. Totalnya 28 juta dikurangin dengan 2 juta. Nah, berapa itu totalnya? Nah, berapa totalnya? 25 juta tambah 3 juta, 28 juta dikurang 2 juta. Totalnya adalah 26 juta ya. Nah, berarti kita dapat modal akhirnya 26 juta. Nah, itu dia 26 juta. Oke, selesai kita mencari modal akhir. Kita masukkan ke persamaan harta sama dengan utang ditambah modal ya. Nah, berarti 31.500.000 harta sama dengan utang ditambah modal akhir 26 juta ya. Nah, ini 26 juta. Nah, 26 juta. Nah, cari utang gimana caranya? Ya, tinggal kita pindah ruas ya. Berarti 30 utang sama dengan 31.500.000. Nah, 500.000 dikurang dengan dikurang dengan 26 juta ya. 26 juta. Nah, oke. Nah, 31.500.000 dikurang dengan 26 juta berapa dapatnya? Dapatnya adalah 5 juta. Nah, 5.500.000. Itu dia teman-teman ya. 5.500.000. Nah, itu dia utang atau kewajiban di dalam neraca. Jadi jawabannya adalah delta ya. Nah, delta. Oke, teman-teman, itu dia soal nomor 1. Oke, teman-teman, sekarang aku masuk ke soal nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini aku bacakan aja soalnya ya. Nah, nomor 2. Bengkel mobil Toker memperoleh pendapatan sebesar 2 juta atas pekerjaan perbaikan 4 mobil milik perusahaan rental mobil Lancar yang diterima secara tunai sebesar 750.000.
sisanya akan dibayar bulan depan. Jurnal umum yang dibuat oleh Mobil Tochker adalah, nah yang ditanya ini adalah jurnal umum ya, jurnal umum ya. Berarti di sini yang ditanya adalah nah jurnal umum ya. Oke ya. Nah, yang ditanya di sini adalah jurnal umum ya. Nah, di sini dia memperoleh pendapatan sebesar 2 juta. Nah, atas pekerjaan perbaikan 4 mobil milik perusahaan yang diterima secara tunai. Nah, yang diterimanya baru 750.000. Nah, berarti itu adalah kasnya ya. Kasnya bertambah di debit ya sebesar 750.000. Nah, kasnya bertambah di debit sebesar yang namanya 750. Oke. Nah, sebesar 750.000 ya. Nah, wait. Nah, sebesar 750.000 ya. Nah, ini dia. 750.000. Nah, kemudian sisanya akan dibayar bulan depan ya. Nah, berarti itu apa namanya? Piutang dagang ya. Masih ada piutang dagangnya sama orang ya. Nah, piutang dagang bertambah, berarti di mana bertambahnya? Di debit ya. Piutang kan bertambah di debit berapa? Nah, dari 2 juta yang baru diterima 750.000. Nah, berarti berapa sisanya itu? 1.250.000. Nah, 1.250.000 yang baru diterima. Nah, kemudian yang dikredit apa? Yang dikredit adalah pendapatan jasa, karena dia nerima pendapatan kan ya. Jadi pendapatannya jasanya juga meningkat ya. Nah, pendapatan jasa. Oke, pendapatan jasanya dikredit meningkat ya. Berapa jumlahnya? Kita totalkan aja. 750.000 ditambah 1.250.000, totalnya adalah 2 juta. Oke, totalnya adalah 2 juta ya. Nah, ini dia. Nah, jadi balance dia ya. Yang di debit totalnya 2 juta, yang di kredit totalnya 2 juta. Jadi jawabannya adalah elang ya. E ya. Nah, jadi jawabannya adalah E. Nah, gitu teman-teman. Gampang ya? Ya, gampang banget ya. Kalau belajar berarti insya Allah semua itu mudah ya. Oke, kita langsung soal nomor 3. Nah, berdasarkan konsep ketenaga kerjaan, manakah dari contoh di bawah ini yang tidak tepat? Oke, yang ditanya yang tidak tepat ya. Nah, yang pertama, Maya baru saja mengambil pensiun dini dan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. BPJS memasukkannya ke dalam kelompok bukan angkatan kerja. Betul atau salah? Oke, itu betul ya, karena Ibu Maya ini memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, otomatis BPS akan mengelompokkannya sebagai kelompok bukan angkatan kerja ya. Bukan angkatan kerja itu yang termasuk orang-orang yang di dalamnya itu ibu rumah tangga dan pelajar. Oke, itu betul. Yang B, Ali adalah mahasiswa penuh waktu yang saat ini tidak mencari pekerjaan. BPS memasukkannya dalam kelompok angkatan kerja dan menghitung Ali sebagai pengangguran. Betul atau salah? Nah, salah ya. Ini salah ini teman-teman. Ali adalah mahasiswa penuh waktu yang saat ini tidak mencari pekerjaan. BPS memasukkannya dalam kelompok angkatan kerja dan menghitung Ali sebagai pengangguran. Nah, ini salah teman-teman ya. Kenapa salah? Nah, si Ali ini kan mahasiswa. Mahasiswa tidak juga mencari pekerjaan. Nah, tentu dia bukan angkatan kerja ya. Bukan angkatan kerja, karena yang bukan termasuk angkatan kerja itu kan tadi mahasiswa dan
ibu rumah tangga ya. Jadi si Ali nih bukan pengangguran juga. Jadi yang nomor B itu tidak tepat ya. Jadi memang yang B jawabannya ya. Oke teman-teman, sekarang aku masuk ke soal nomor 4. Kebijakan perdagangan adalah kebijakan pemerintah yang, kebijakan perdagangan, teman-teman tahu ya kebijakan perdagangan ya, kita udah mungkin yang sering belajar sama aku itu udah aku terangkan. Itu kebijakan perdagangan itu ada kebijakan ekspor dan impor ya. Kebijakan ekspor contohnya misalnya ada yang namanya kebijakan ekspor itu ada namanya pajak ekspor ya, bea. Nah, cukai itu kebijakan perdagangan. Oke, apa tujuannya kebijakan perdagangan ini? Silakan teman-teman kalau misalnya yang mau jawab duluan soal nomor 4 ini dipersilakan. Ya, kalau sudah aku bahas ya. Nah, kebijakan perdagangan ini tujuannya adalah untuk secara langsung mempengaruhi kuantitas barang dan jasa yang diekspor dan diimpor ya. Jadi jawabannya ini C. Ini jawabannya adalah C. Sorry. Ini jawabannya adalah C. Oke, jawabannya ini adalah C ya. Nah, kemana nih pennya? Nah, ini jawabannya C ya. Nah, karena pemerintah kita ya, pemerintah suatu negara itu perlu membuat kebijakan untuk menentukan ya jumlah barang dan jasa yang harus diekspor ataupun diimpor. Jangan sampai misalnya karena terlalu berlebihan ekspor, kita juga barang dalam negeri itu habis ya. Nah, harus ada di sini kota ekspornya, berapa kira-kira barang yang harus diekspor ya. Nah, tentu disesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri juga ya. Ada barang yang memang tidak bisa diekspor, ada barang yang harus diekspor. Barang yang diekspor itu barang yang memiliki keunggulan komparatifnya, barang yang memang biaya produksi kita itu rendah, kita banyak barangnya, sehingga kalau misalnya kalau mau dijual ke luar negeri itu bisa harganya bersaing, harganya bisa mahal ya. Oke, begitu juga dengan impor ya, kita nggak sembarang nerima barang dari luar negeri ya, barang yang memang kita butuhkan saja ya. Kemudian barang yang memang sifatnya itu tidak berbahaya ya. Jadi di sini pemerintah perlu membuat kebijakan tentang itu supaya mempengaruhi atau menentukan jumlah barang dan jasa yang harus diekspor ataupun diimpor. Oke, kita masuk nomor 5. Bella baru saja lulus SMA dan langsung ingin mencari pekerjaan. Dava adalah seorang lulus fakultas teknik yang sedang melamar suatu posisi engineer di perusahaan otomotif. Kiran baru berusia 20 tahun, adalah karyawan di swasta perusahaan rintisan startup keuangan. Oke, berdasarkan informasi tersebut yang termasuk angkatan kerja adalah, teman-teman harus tahu dulu pengertian angkatan kerja baru mudah atau baru bisa menjawab soal ini dengan benar. Aku yakin kalau tahu dulu konsep angkatan kerja itu apa, teman-teman bisa. Nah, ingat ya, angkatan kerja itu adalah orang yang berusia ya, orang yang berusia sesuai dengan kriteria tenaga kerja, yaitu 15 orang dalam usia tenaga kerja. Orang yang dalam usia angkatan kerja yang masuk dalam kriteria tenaga kerja yaitu umur 15 ya. Tunggu ya. Nah, umurnya itu ya, umurnya 15 ini ya, usia tenaga kerja itu. Sorry. Kriteria tenaga kerja ya, 15 sampai 64 tahun. Nah, usia tenaga kerja ya, 15 sampai 64 tahun itu produktif ya. Nah, di soal diketahui si Bella baru lulus SMA ya. Nah, kalau lulus SMA kan udah lebih dari 15 ya. Memang dia udah masuk dalam kriteria tenaga kerja ya. Kemudian Dava, seorang lulus fakultas teknik ya. Dava ini kalau kalau udah lulusan fakultas teknik otomatis umurnya udah lebih dari 15 tahun ya, masuk dalam kriteria tenaga kerja juga. Nah, kemudian Kiran 20 tahun. Nah, berarti juga masuk dalam kriteria tenaga kerja, apalagi di antara beberapa orang ini dia memang
pengen dia bekerja atau sedang mencari pekerjaan tapi belum dapat. Nah, otomatis itu termasuk angkatan kerja. Jadi angkatan kerja itu apa? Orang yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Nah, jadi ini jawabannya apa? Jawabannya adalah elang ya. Jadi si Bella, Dava, Kiran ini termasuk angkatan kerja ya, karena umurnya berada pada usia 15 sampai 64 tahun ya, berada dalam rentang itu, dan dia juga termasuk mereka ini sedang mencari pekerjaan atau sedang bekerja. Oke, jawabannya elang. Oke, teman-teman, itu dia soal UTBK plus pembahasannya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share juga ke yang lain. Oke, sebelum aku akhiri pembelajaran kita hari ini, aku ingatin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan teman-teman boleh berkomentar juga untuk request topik materi atau soal-soal yang akan aku share di video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel aku. Aku senang banget. Jangan lupa ditonton video selanjutnya. See you.